Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa kami untuk Anda. Dan kembali berjumpa dalam Off the Record. Ini pada edisi hari Rabu. Ini tanggal berapa nih, Mbak Agi? Tanggal Tanggal 11. 12. Tanggal 12. Oke, tanggal 12 Oktober. Ini kebiasaan lu. Hari Rabu tanggal 12 Oktober. Dan seperti biasa, selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Kita ngobrolin berita di balik berita Off the Record FNN, dan masih bersama saya dengan partner saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Mas Versu, ini kayaknya kita masih bahas soal Kanjuruhan, tapi juga jangan lupa hari ini ada demo buruh besar-besaran ya Mas Versu. Yes, Di tanggal 12. Jakarta, ya juga di 31 provinsi, kata Ya, Said ya. Iqbal. Ya. Ini karena saya kira TGIPF ya, itu hari ini akan menyelesaikan laporannya mereka gitu, dan nanti setelah finalisasi diharapkan pada hari Jumat sudah akan disampaikan kepada Presiden Jokowi gitu ya, kata Pak Mahfud MD. Jadi ini lebih cepat dari jadwal semula, kan tadinya TGIPF ini minta waktu sebulan, Presiden minta 2 pekan, dan kemudian ini kata Pak Mahfud 10 hari udah bisa diselesaikan. Dan banyak hal-hal yang menarik. Dan kemarin kalau kita baca di grup-grup, banyak orang yang bercanda-bercanda soal dengan tukang dawet yang dicari itu, ibu tukang dawet atau tukang cendol gitu orangnya gitu. Bukan tukang cendol yang pakai HT ya, bukan ya. Yang pakai HT tukang bakso ya. Ya kalau ini tukang dawet bikin voice note. Nah, gitu ya. Betul. Ini memang keren-keren gitu sekarang, bakso pakai HT, sekarang tukang cendol buat voice note. Semua memang kita masuk di era digital gitu, jadi keren deh. Itu kita akan bahas ya Mbak ya. Kenapa penting kita bahas? Karena mulai dari Pak Mahfud MD, Komnas HAM, sampai polisi juga katanya ngaku mencari tukang cendol. Bahkan sebenarnya lebih duluan itu Aremania nih yang marah duluan, mereka udah mencari lebih dulu siapa sih tukang cendol ini gitu. Iya, karena difitnah ya Mas Versu ya. Ya, kemungkinan dugaannya seperti itu ya. Itu topik Kanjuruhan yang akan kita bahas, dan juga dampak ini ya Mbak ya. Dampak dari gas air mata itu yang kemarin disebutkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri bahwa enggak, karena sudah daluarsa itu kemudian enggak berdampak, tapi ternyata kalau kita lihat foto-fotonya ya, para korban itu serem itu ya, dan juga nanti kita sampaikan juga beberapa hasil riset tentang benarkah kalau gas air mata itu tidak sudah kedaluarsa itu malah daya, dalam tanda petik daya rusaknya lah gitu, itu berkurang gitu ya. Itu topik dari Kanjuruhan. Yang topik yang lain apa Mbak yang Anda usulkan yang untuk kita bahas? Ya ini meningkatnya jumlah dari korban dan saksi yang minta perlindungan kepada LPSK. Ini juga sangat penting Mas Ersu, dari sebelumnya 10 orang sekarang meningkat menjadi 19 orang. Dan mereka itu ya karena banyak kasus intimidasi ya. Dan kemarin LPSK juga sudah dipanggil, sudah diundang oleh TGIPF dan diminta kesaksiannya soal hal tersebut. Ya. Oke. Ini dan sebelum kita ngomongin ke Kanjuruhan ini, saya kira ada berita yang menarik ini dari Surabaya. Ini kan bertetangga dengan Malang itu ya. Kalau kemarin kan disebutkan bahwa ada temuan 42 botol minuman keras di Kanjuruhan, dan walaupun itu dibantah gitu, dan banyak yang meragukan itu bahwa ada benar, karena kalau masuk pasti di sweeping. Tapi yang ternyata yang benar itu di DPRD Surabaya. Nah, ini Mbak, ini DPRD Surabaya. Ini coba saya baca ya, ini beritanya. Ini ditemukan, ini kebetulan katanya ditemukannya itu di sebelah ruang ya, jadi di luar ya, di luar itu ditemukan di sebelahnya Wakil Ketua DPRD Surabaya di Jawa Timur ya. Itu Ahatoni ini dari Gerindra, dia menemukan banyak botol minuman keras di gedung Dewan Yosudarso ini, tepatnya di sebelah ruangannya. Katanya temuan ini dia nggak sengaja gitu. Saya melakukan kontrol lingkungan ruangan dan memerintahkan bagian kebersihan untuk beres-beres. Ternyata saya menemukan botol-botol bekas minuman keras dengan kadar alkohol tertentu di sebelah kantor saya. Jadi yang ini yang ngabok ini anggota DPR, anggota Dewan ini kemungkinan ya, karena yang ditemukannya kan di komplek Dewan. Masa iya ada bonek yang kemudian datang sengaja minum minuman keras ke gedung DPR itu, sebotolnya taruh di situ gitu ya. Ini memprihatinkan situasi yang ini. Nah, ini kalau ini menurut saya perlu diinvestigasi, perlu diambil
ambil langkah itu. Kemudian kalau di PR itu apa sih, MKD ya, di Mahkamah Kehormatan Dewan atau apa level, kalau di DPRD saya tidak tahu gitu. Nah, kemudian asosiasinya kan macam-macam ini, DPRD Surabaya, kemudian saya kalau baca-baca di WhatsApp group ini, coba cek siapa partai yang paling, anggota fraksi yang paling banyak di sana kan, kemudian dihubungin begitu deh, biasa deh di WhatsApp group, jadi rame deh soal ini. Tapi tetap saja kita membayangkan kalau betul itu merupakan botol-botol yang diminum oleh para anggota Dewan DPRD Kota Surabaya dan kemudian dibuang di situ, yang menurut saya kita prihatin banget ya. Kita bisa membayangkan seperti apa kualitas para anggota Dewan ini yang masa dia untuk mabok aja dia mesti melakukan di kantornya sendiri kan gitu ya. Iya Mas Ersu, kalau seandainya itu dilakukan oleh para anggota Dewan ya kita sangat menyesalkan ya, sungguh-sungguh itu tidak patut terjadi begitu. Tapi ada juga kemungkinan karena gedung itu tidak hanya dihuni oleh anggota Dewan ya, bisa jadi oleh keluarganya, oleh karyawan-karyawannya begitu. Karena selain anggota Dewan, satu anggota Dewan saja dia punya sekretaris, dia punya bagian administrasi dan sebagainya. Tapi tentunya itu juga tetap tidak layak begitu. Kalau kita sih melihatnya itu sebagai biasanya kan yang dioperasi untuk minuman miras gitu ya, alkohol dan juga narkoba itu kan memang tidak mungkin polisi itu melakukan operasi di gedung anggota dewan begitu kan, untuk kemudian melihat apakah di situ. Biasanya kan warung remang-remang atau tempat-tempat hiburan begitu di malam hari begitu. Bisa jadi si orang itu menggunakan atau mengkonsumsi miras itu adalah karena menganggap ya itu tempat yang steril, yang tidak akan orang mengetahui begitu. Ya ini harus ada penjelasan Mas Ersu, tidak bisa hanya sekedar berita begitu saja, harus ada follow up. Iya dan kemudian ini ada teman wartawan juga bercanda, teman-teman di Jawa Timur gitu bercanda bahwa ini kelihatannya harusnya botol yang ditemukan lebih banyak. Kenapa? Karena sebagian udah dibawa ke Kanjuruhan gitu. Jadi yang ditemukan nggak sebanyak itu gitu. Tapi inilah menunjukkan betapa sekarang ini orang sudah mulai semacam yang sering saya sebutkan selalu sebagai distrust, itu public distrust itu meluas terhadap lembaga pemerintahan, mulai dari level pusat sampai daerah, mulai dari eksekutif sampai yudikatif dan legislatif. Itu juga orang juga mulai nggak terlalu percaya gitu. Ini menurut saya kita dalam situasi yang sangat berbahaya ya, situasi macam itu. Kalau public distrust itu meluas, itu benar-benar menjadi serius. Dan kemudian public distrust-nya ini bukan hanya sekedar karena hoax, karena apa ya, karena fakta-fakta memang menunjukkan kemudian publik menjadi tidak percaya dengan berbagai lembaga pemerintahan ini. Nah, kita fokus Mbak sekarang ke Kanjuruhan ya. Ini saya kira sekarang ini kalau kita cermati dari temuan-temuan yang disampaikan oleh TGIPF maupun oleh tim investigasi independen yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Terus kalau kita baca-baca juga investigasi dari berbagai media, termasuk media-media internasional, sebenarnya persoalannya sudah clear kan ini Mbak ya. Jadi harusnya memang nggak perlu melebar kemana-mana, mesti tim TGIPF ini fokus gitu ya. Satu, tentu saja kepada kalau peristiwanya itu sendiri berkaitan dengan penggunaan gas air mata itu ya. Itu yang terus kedua, saya kira kepada penyelenggara. Ya, penyelenggara ini macam-macam, termasuk sponsornya, termasuk stasiun TV yang menyiarkan itu yang saya kira mestinya fokusnya mulai ke situ saja, gitu. Jangan meluas kemana-mana, karena kalau kita lihat ini ya, berkaitan dengan nanti sebelum kita masuk ke kita bahas soal panitianya, soal keamanan dan sebagainya, mungkin kita yang seperti saya sebut tadi, kita obrolin dulu yang tukang dawet ini, tukang cendol ini Mbak. Iya betul Mas Ersu, itu karena ternyata tidak hanya TGIPF gitu, Pak Mahfud yang ditanyakan oleh wartawan bagaimana soal tukang dawet itu, apakah dia juga sudah diinvestigasi, apakah itu bagian dari pengalihan isu begitu, atau untuk menghitamkan, karena memang menghitamkan supporter yaitu Aremania, karena memang terus kemudian itu tukang dawet itu Mas Ersu, itu kalau di media sosial itu digoreng betul, bahkan kalau di TikTok itu kan diunggahnya pertama kali di TikTok. Pada saat itu diunggah, berapa hari kemudian sudah 4 juta lebih itu yang menonton. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi kalau seandainya orang kemudian tidak melihat berita sesudahnya, update-nya bahwa itu ternyata adalah
kecenderungannya adalah hoax gitu ya, karena kemudian ketika dicari tidak ada, itu orang akan mempercayai mengenai isu tersebut. Dan sampai sekarang pun orang juga masih menyebutkan bahwa supporter Aremania itu kan apalagi terus kemudian sesudah unggahan dari si tukang dawet yang hanya berupa soundbite atau suara saja itu, dan kemudian berikutnya adalah tim PSSI yang kemudian turun ke lapangan kan, yang menemukan 42 botol minuman keras begitu. Jadi seolah-olah itu berkesinambungan mendapatkan ketika si tukang dawet itu mengatakan bahwa justifikasi lah gitu ya. Bukan, terus kemudian justifikasi dari pihak PSSI dengan menemukan botol tersebut begitu. Oke, kita dengar dulu deh seperti apa sih tukang dawet ini, kan tadinya pada orang pada ketawa-ketawa gitu ketika Komnas HAM mencari tukang dawet gitu. Yang lebih parah itu akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wenda ku koncoku juga. Nah itulah, si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet. Kate dikepruk nih, ya aku loh, iki dawet Mas ojo yo, terus ditele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya, di tokoku Mas. Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki diantemi. Terus ditambah lagi karena mereka mabuk. Dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko, kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis, kasihan. Tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Kepalanya benjol-benjol Mas. Terus yang kedua siapa yang dari Sumber Manjing, polisi dari Sumber Manjing. Saya apal orangnya tapi lupa namanya. Sampai bajunya itu loh, Mbak Polwan itu yang masuk ke situ. Kita copoti semua bajunya, kasihan. Diuber Mas karo supporter. Terus polisi yang satu di atas tribun itu yang dari Trenggalek itu. Dia ajar habis-habisan yang bapak siapa itu. Yang beli kopi sebelum masuk jaga itu beli kopi. Beli kopi di saya, ngopi disik. Makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan polisinya, juga nggak bisa menyalahkan supporternya. Karena supporternya itu intinya dia itu gengsi. Kenapa bisa kalah di kandang sendiri? TV ku lo tak setel bal-balan. Itu mereka teriak meso nggak karu-karuan. Wes gelut ae ngene iki, gelut ae lah. Itulah. Itu ada Pak polisi di situ jaga. Mek guyang-guyu tok Pak polisinya. Terus ya sudah itulah. Jadi kalau kita nggak tahu sendiri, nanti nggak usah cerita macam-macam, nanti ditambahi, kasihan yang korban, kasihan yang jadi korban lah. Lah wong yang meninggal, yang gelut di Kendal Paya itu loh, gelut karepe dhewe iku lho ya ono. Itu loh. Gelut karepe dhewe sesama supporter. Wis ta, lak nemen nah wisan. Gitu loh Mas ya. Mohon maaf. Jadi kalau bikin statement nanti tambah
nggarai wong geger. Wis mending awak dhewe diwasiae didongakne. Yang penting keluarga kita enggak ikut di dalamnya. Ya ini sih kalau ini kita berdasarkan dari suara saja, enggak dari tampilan. Ini bukan kita berarti mau merendahkan tukang dawet ya gitu. Ini sih suaranya orang ini cukup terdidik gitu ya, cukup ya bukan profil seorang tukang dawet gitu. Sekali lagi mohon maaf, bukan kita mau merendahkan tukang dawet, tapi ini kecuali kalau juragan dawet gitu ya, mungkin agak beda gitu ya. Suaranya tadi nggak tahu kalau Anda sebagai perempuan gimana kesan Anda dengar suara tadi itu, Mbak? Sama Mas Ersu, sama. Kalau saya juga melihatnya demikian. Walaupun dia berusaha untuk membuat suaranya seolah-olah adalah sebagai tukang dawet, tapi itu tidak berhasil. Itu adalah suara kalau seandainya kita mewawancarai emak-emak, ibu-ibu yang cukup terdidik ya suaranya seperti itu begitu. Dan kemudian ya memang logatnya logat Surabaya, logat Malang, logat Surabaya, logat Jawa Timur lah dia ya. Arek inilah arek ya. Logat arek-arek begitu ya. Dan kemudian kalau seandainya dia antara lain tadi ya kita dengarkan dia menyatakan demikian, lawang supporter itu sak durunge wis ngombe kabeh begitu kan, sudah ngombe semuanya. Yang meninggal itu pun banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong Mas Nawi, nah itu yang kemudian dipersoalkan karena dia menyebut Mas Nawi, Mas Hersu, yaitu nama seorang supporter. Dia mengatakan yang saya tolong Mas Nawi itu ternyata juga pemabuk. Nah, Mas Nawi ini ternyata menjadi korban, salah satu korban yang tewas pada kejadian tersebut. Dan kemudian ini ada Ahmad Ghazali, yaitu dari salah seorang tokoh Aremania ya di Malang, itu yang mengatakan bahwa Mas Nawi itu nama aslinya adalah Iwan Junaidi katanya, dan bisa dibilang bahwa pria yang disebut Samnawi di sana suka kebalikan ya, Mas jadi Sam. Ya, Samnawi ya. Jadi Samnawi itu adalah salah satu tokoh Aremania yang dikenal di kalangan para supporter, dan tidak hanya supporter, dia juga dikenal itu di kalangan rivalnya, yaitu dalam hal ini di kalangan bonek pun dia dikenal karena dia sebagai salah satu Aremania yang seringkali melerai apabila terjadi potensi untuk perkelahian atau kericuhan atau pertikaian antar supporter. Menurut Ahmad Ghazali tadi, Mas Nawi itu adalah ketua supporter Korwil Singosari. Dia meninggal pada saat peristiwa itu, dan dia adalah sahabat si Ahmad Ghazali ini. Dan dia adalah seorang muslim dan dia itu muazin di salah satu masjid di Singosari. Dan ini masalah soal tukang cendol ini sudah diinvestigasi ya banyak oleh baik media seperti Mas Yesu katakan tadi begitu, dan kemudian ya memang tidak ada. Kita bisa melihat rekamannya juga, salah satunya yang kemudian menjadi viral yaitu dari Aremania sendiri yang melakukan investigasi di sana. Kalau media kita bisa lebutkan suara.com, kompas.com, terus juga dari Liputan 6 itu melakukan investigasi langsung di lapangan dan mereka melakukan dalam cek fakta. Tapi sampai sekarang karena ini sudah sangat-sangat mempengaruhi pendapat publik, dan kemudian ini ditanyakan kepada tim TGIPF dan Pak Mahfud mengatakan bahwa iya bisa jadi itu adalah suara tukang cendol beneran, tapi bisa juga adalah settingan. Ya Pak Mahfud ini kan memang sudah tahu betul dengan posisi beliau, dia sudah tahu lah yang namanya settingan. Pada kasus Yosua, pada kasus Ferdi Sambo itu kan banyak sekali settingan begitu. Sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang besar banyak, apalagi di Kanjuruhan ini skalanya jauh lebih besar gitu. Wajar kalau seandainya kemudian pihak-pihak yang merasa terancam itu melakukan settingan yang seperti ini. Sehingga sampai saat ini Komnas HAM juga mencari Pak Mahfud, TGIPF juga mereka mencari si tukang cendol ini, dan juga dari pihak kepolisian sampai sekarang mereka masih mencari gitu. Saya kira ini tukang dawet atau tukang cendol yang most wanted ya. Dicari tukang cendol hidup atau mati gitu ya kira-kira. Dan memang sebelumnya Arema juga melakukan itu mencari-cari juga Mbak, ini dicari betul oleh Arema, dan sempat di berbagai media sosial muncul biasanya udah ketahuan tapi sampai sekarang ternyata itu hanya rumor saja gitu. Ya, betul, nah, betul. Tapi kalau memang seperti itu ya kita bisa sampai kesimpulan awal kita ya, belum berani kita menyimpulkan itu. Ini bagian dari disinformasi yang banyak terjadi ya di seputar ini, karena memang ada kecenderungan kan pada waktu awal peristiwa ini muncul, ini kan ada kecenderungan untuk menyalahkan para Aremania gitu. Juga seperti yang dilakukan oleh Ade Armando misalnya, kan itu langsung memberi judgement terhadap Aremania. Tapi belakangan kan
kemudian semua itu pelan-pelan mulai terbantahkan kan gitu ya, fakta-fakta itu terbantahkan. Nah, mari kita biarkan tukang cendol yang tukang dawet ini. Kalau di Jawa Timur memang tukang dawet disebutnya ya. Kalau di daerah Jakarta dan sebagainya tukang cendol ya lebih tepatnya, Mbak ya. Iya, kalau di Jakarta suka ada sebutan tukang cendol bawa hati, tukang bakso bawa hati, begitu Mas Ersu itu. Itu seperti itu begitu. Iya. Atau kalau dulu kita ingat penyanyi almarhum Didi Petet di cendol dawet lah gitu. Jadi sudah sama aja. Ini kosakata yang saya kira sudah sangat populer di luar kalangan orang non Jawa juga ya, berkat lagu-lagu campur sarinya dari Didi Petet itu gitu. Nah, Didi Kempot. Didi Petet, Masya Allah, Didi Kempot, beda ya, beda Didi Kempot. Saya bolak-balik tadi nemu Didi Petet ya, sama-sama almarhum ya, dua-duanya ya. Sama-sama almarhum. Ya, Insya Allah, Allah menerima mereka di sisi yang terbaik ya. Jadi dari situ, itu kemudian saya kira ini membuat kita mulai sebenarnya mendapat gambaran gitu. Apa sebenarnya yang terjadi sih? Kenapa seperti itu? Kenapa kok kemudian ada disinformasi, kemudian ada intimidasi, kan gitu Mbak ya, banyak sekali juga mereka yang mengaku mendapatkan intimidasi. Nah ini sebenarnya kok ada kesan memang ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah mari kita masuk ke temuan-temuan yang sekarang yang sudah sedikit-sedikit mulai dimunculkan oleh TGIPF dan apa yang mereka kerjakan Mbak Ani. Iya, jadi dari TGIPF itu mereka kemarin memeriksa atau menanyakan begitu ya kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, dan juga kepada LPSK, juga kepada yang menayangkan acara tersebut yaitu dari TV Indosiar, dan juga dari tim LIB itu sendiri, Liga Indonesia Baru itu begitu. Dan kemudian kita bisa melihat Mas Ersu dari unggahan, karena memang rapat itu kan rapat tertutup ya, tapi kemudian ada unggahan dari Kemenko Polhukam yang kita bisa lihat bersama. Kita ambil cuplikannya saja, yaitu salah satu dari anggota TGIPF, kalau sebelumnya adalah Pak Renat Kasali ya yang kita cuplik, kali ini adalah Anton Sanjoyo, yaitu seorang wartawan. Setahu saya dulu dia di Kompas ya, saya tidak tahu sekarang dia di mana, karena dia lebih sering menjadi komenator sepak bola juga di beberapa televisi begitu. Dan pada acara tersebut dia kemudian meminta pertanggungjawaban, dan itu direct diucapkan kepada Pak Iwan Bule. Dia mengatakan bahwa ini siapa yang bertanggung jawab? Aneh sekali kalau seandainya tidak ada yang bertanggung jawab. Sebuah kejadian yang hanya tidak sampai atau hanya beberapa begitu yang meninggal, itu saja harus ada pihak yang bertanggung jawab, tidak hanya pihak yang ada di lokasi tersebut begitu. Dia menyebutkan seharusnya memang ada pihak yang kompeten yang di atas itu yang bertanggung jawab, dan itu ditujukan kepada Pak Iwan Bule. Kita bisa lihat tayangan yang berikut ini Mas Ersu. Dia ada di lapangan, dia security officer yang paling bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa memerintahkan polisi-polisi itu untuk satu, tidak berseragam, yang nomor dua, tidak membawa gas air mata, apalagi menembakkannya. Bagaimana dia mau? Bagaimana kita mau mengatakan dia kompeten ada di situ sebagai pertanggungjawaban PSSI? Asosiasi menunjuk National Security Officer yang kompeten, tidak kompeten Pak. Sebagai bangsa kan kita malu. Masa nggak ada yang tanggung jawab sih? 2 orang mati di GBLA, nggak ada yang tanggung jawab. 130 orang mati, yang tanggung jawab Abdul Haris, yang tanggung jawab Suko. That's embarrassing. Dalam hasil investigasi seluruh pertandingan dari awal sampai selesai berjalan normal. 7 menit setelah itu baru ada kejadian. Jadi pertandingan selesai sebetulnya sampai wasit menetapkan gol. Ya, itu tadi dia menggunakan kosakata embarrassing ya, itu memalukan gitu ya kata-katanya ya ini. Dan saya kira sebenarnya sudah hampir semua orang di seluruh Indonesia ini sejak awal menuntut ada pertanggungjawabannya. Tapi yang terjadi kan di kita saling lempar tanggung jawab, nunggu dicopot dulu gitu. Termasuk Kapolda Jawa Timur kan akhirnya juga dicopot gitu. Tapi kalau PSSI siapa yang harus nyopot gitu? Dan kita masih ingat juga ya debat-debat di sejumlah stasiun televisi bagaimana sikap PSSI dalam hal ini, yang mereka menolak untuk mundur gitu ya, dan menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu tidak harus selalu dengan cara mundur kan gitu ya.
Betul, betul. Mereka mengatakan bahwa ini enak saja mundur begitu kan. Pak Ahmad Rishad kalau tidak salah ya. Ahmad Riyad. Yang kemudian menjadi juru bicara dari TGIPF begitu. Tapi Pak ini saya lihat sih kalau melihat dari pernyataan dari Pak Mahfud sepertinya ya Mas Ersu, semuanya ini semuanya akan dirangkum kemudian akan diberikan kepada Pak Jokowi pada hari Jumat. Tapi kalau kita melihat isi dari TGIPF tersebut, kita berharap sih ya, dan sepertinya mudah-mudahan harapan kita ini akan terjustifikasi begitu pada hasil investigasi mereka, yaitu bahwa di dalamnya itu ada para pemain gitu, antara lain ada Kurniawan di Yulianto, terus kemudian ada wartawan-wartawan juga yang lain selain Anton Sanjoyo tadi, terus kemudian juga kita tahu ada profesional, padahal mungkin Pak Renat Kasali ngapain ya di sana begitu, tapi kalau kita melihat lebih jauh, dia ini adalah seorang pakar manajemen kan, begitu. Terus kemudian juga dari kalangan-kalangan organisasi yang lain begitu, para pakar yang bisa menilai soal bangunan dan sebagainya begitu. Selain juga dari jajaran Kemenko Polhukam. Nah, kita sih berharap dari beragam orang yang masuk ke situ. Walaupun ada penyesalan kenapa dari pihak misalnya dari Aremania sendiri, dari pihak korban atau siapa itu tidak dimasukkan di situ, tapi kita melihat TGIPF ini sudah mewawancarai cukup banyak dari para saksi dan para korban tersebut, Mas Ersu. Dan kemudian kita berharap bahwa apa yang ditemukan oleh Kontras bersama LBH Surabaya, LBH Malang, dan sebagainya, koalisi masyarakat sipil tersebut juga didengarkan. Karena itu kan mereka hasilnya juga sangat komprehensif ya, mereka mewawancarai banyak sekali, dan kemudian yang perlu kita tekankan adalah ini lagi Mas Ersu, tidak hanya sekedar bangunan, tidak hanya sekedar jumlah begitu ya, tapi apa yang dikatakan oleh koalisi masyarakat sipil bahwa diindikasikan ada sesuatu yang besar yang terjadi di situ, bahwa itu by design, by skenario, yaitu antara lain dia mengatakan bahwa itu adalah termasuk ke dalam kejahatan terstruktur. Demikian kan kesimpulan dari 12, salah satu poin dari 12 kesimpulan koalisi masyarakat sipil, yaitu tragedi Stadion Kanjuruhan adalah merupakan salah satu kejahatan terstruktur, yaitu penanganan peristiwanya itu terkesan ada upaya menutupi berbagai fakta, termasuk dengan cara mengintimidasi saksi, korban maupun pemrotes peristiwa itu. Nah, intimidasi itu sendiri sampai saat ini kita ketahui bahwa itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung adalah melalui komunikasi, tapi yang secara langsung yaitu antara lain dengan menguntit korban, memata-matai korban. Antara lain misalnya yang kita sudah ketahui adalah mereka yang memasang spanduk misalnya. Kan ada Aremania yang memasang spanduk di Kanjuruhan itu sebagai rasa duka citanya mereka begitu, dan kemudian itu sesudah itu dia dikuntit gitu. Ada juga yang menurut koalisi masyarakat sipil yaitu ada seorang saksi yang bernama K, yaitu diamankan petugas dan sekarang dia sudah bebas dan kemudian dia ada di bawahnya LPSK. Ini maksudnya ya, yang dia mengunggah video. Ya, yang mengunggah video itu ya. Sebelumnya sempat disebut bahwa dia mau tampilin mata Najwa segala macam itu ya. Maksudnya itu ya. Maksudnya adalah itu, dan itu ada menjadi satu dari 19 orang yang sekarang meminta perlindungan kepada LPSK gitu. Nah, LPSK ini kenapa dia kenapa orang-orang ini meminta perlindungan kepada LPSK? Yang karena dia merasa tidak aman begitu Mas Ersu. Mereka ini kan orang-orang yang selama ini menjadi saksi, bahkan menjadi tidak hanya saksi ya, dia menjadi bagian dari korban gitu. Jadi seperti saksi korban gitu. Dan kemudian dia didatangi oleh banyak orang untuk diwawancara, oleh media, oleh organisasi, oleh media lokal maupun asing begitu. Jadi banyak sekali. Nah, itulah kemungkinan ada ketakutan dari pihak tertentu yang kemudian mengintimidasi mereka. Ini jumlah 19 kali Mas Ersu. Ya, 19 yang meminta perlindungan kepada LPSK ini termasuk besar Mas Ersu. Ya besar loh. Ini kan juga peristiwa sangat besar, sudah 132 orang loh Mbak yang meninggal dunia ya hari ini ya. Ya, jadi ini jangan dianggap ini hanya sekedar bahwa tragedi biasa, ini tragedi kemanusiaan, bencana kemanusiaan saya kira ya, bencana kemanusiaan yang sangat besar. Ada 132 nyawa yang melayang sampai sejauh ini, belum lagi yang masih ada puluhan orang yang luka-luka, yang kemudian, nah kalau ngomongin itu juga peluangnya kemungkinan cacat dan sebagainya itu banyak Mbak, yang patah tulangnya, yang apa, dan sekarang ini kan soal yang kena gas air mata dan sebagainya, itu jadi ini soal serius Mbak. Iya betul Mas Ersu. Kalau kita lihat gambar-gambarnya itu cukup menyeramkan ya Mas Ersu ya.
Jadi yang untuk yang kena gas air mata ya? Iya, yang kena gas air mata. Selain mereka juga ada kulit yang mengelupas, wajah yang masih merah, begitu. Juga mata terutama itu ya, ada yang betul-betul mungkin itu semacam pecah pembuluh darah atau apa begitu, sehingga sampai sekarang pun sudah 10 hari lebih ya, berarti karena kejadiannya itu pada tanggal 1, dan itu mereka masih belum normal lagi begitu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sampai saat ini kita tidak tahu ya, apakah mereka termasuk yang ke dalam minta perlindungan kepada LPSK atau tidak begitu. Tapi ini sangat ramai Mas Hersu. Gambar-gambarnya kita bisa lihat di sini, dan kemudian mungkin soal kandungan gas air mata itu sendiri yang kemudian jadi polemik sekarang ya Mas Hersu, dan ramai sekali. Iya. Ya kan serem ya kalau lihat foto-fotonya tadi Mbak ya. Itu kok mengerikan ya lihat nama mereka itu. Mudah-mudahan saja mereka memang bisa disembuhkan, karena ada dokter juga yang menyatakan bahwa itu perlu 1-2 pekan atau bahkan ada yang sampai 1 bulan itu menyatakan bahwa itu mungkin bisa sembuh gitu ya. Dan orang kan kemudian menyayangkan pernyataan dari Pak Dedi, Irjen Pol Dedi Prasetyo ke Pak Divisi Humas Polri yang menyatakan bahwa mereka menggunakan gas air mata, tapi gas air mata itu kadaluarsa, dan maksudnya dengan menyatakan kadaluarsa itu bahwa ini kalau sudah kedaluarsa tingkat bahayanya itu menurun karena kandungan zat kimia yang di dalamnya itu sudah menurun gitu, tidak efektif. Tapi justru dari situlah kemudian muncul persoalan, karena Pak Renal Kasali sendiri juga menyebutkan bahwa ya itu yang justru mematikan gitu, penyebab kematian. Saya kan sejak awal orang juga memahami gitu ya, sampai sejauh ini ya, fakta-fakta kematian itu karena kepanikan akibat gas air mata itu, kemudian mereka tidak tahan terkena gas air mata, mereka mencoba menyelamatkan diri keluar dari stadion, dan kemudian di situ terjadi tumpukan-tumpukan itu, apakah kemudian pintunya tertutup atau terbuka sedikit dan sebagainya, itu kan yang jadi perdebatan, bukan persoal bahwa dia menyatakan bahwa kan bukan penyebab kematian ini bukan karena gas air mata. Memang tidak langsung gas air matanya, meskipun kemudian bukti-bukti belakangan juga riset-riset menunjukkan bisa menyebabkan kematian juga gas air mata. Tetapi karena gas air mata itulah menjadi penyebab kematian kan gitu. Itu yang jadi ini menurut saya kenapa masih terus ngeles seperti ini gitu. Iya betul Mas Hersu. Jadi Pak Dedi Prasetyo itu dia mengulang kembali katanya itu kata dokter gitu ya. Katanya kata dokter itu tidak ada yang meninggal atau tewas itu karena gas air mata. Ya iya, mereka meninggal karena diinjak-injaknya kenapa? Karena mereka lari. Larinya kenapa? Karena mereka disemprot gas air mata, begitu kan? Jadi ini kan seperti yang kita katakan kemarin, ini seperti orang yang ditusuk berkali-kali dan kemudian dia matinya bukan karena tusukannya itu, tapi karena kehabisan darah. Itu kan sama aja seperti itu. Atau orang sedang mengendarai motor, terus kemudian seperti sekarang banyak ya dibacok seperti itu ya, terus kemudian dia nabrak. Nah, matinya karena nabrak begitu. Tapi kan penyebab dia nabrak adalah karena dibacok. Kan seperti itu, Mas. Saya jadi ingat anekdot ini ya, kalau cerita semacam ini gitu. Ada satu orang dia disidangkan oleh hakim, disidangkan karena dia mencuri kambing gitu. Dan dia ditanya oleh hakim, kamu betul kamu mencuri kambing? Dia bilang, saya tidak benar Pak Hakim, saya curi kambing. Loh, ini bukti-buktinya segala macam. Saya nggak curi kambing Pak Hakim, saya tarik talinya, kambingnya ikut. Gitu kan, ini logikanya sama seperti itu gitu loh. Kan kacau kalau udah pakai logika begini ini. Iya. Jadi itu nanti yang diperiksa ada banyak, ada kambingnya, ada talinya, terus kemudian juga pelakunya, begitu ya, pohonnya di sekitarnya. Nah ini jadi nggak salah akhirnya kambingnya, seperti dalam kasus ini yang disalahkan sudah tetap kambingnya ya. Ya para supporter yang udah meninggal dunia juga masih mau disalahkan kan gitu. Ini kan orang kemudian teringat dalam kasus Yosua gitu ya, orang udah meninggal masih mau difitnah lagi kan gitu. Jadi kebanyakan narasi yang muncul sekarang ini kan kalau saya baca-baca di media sosial ya. Iya betul Mas Hersu. Dan kemudian yang selain yang diserahkan itu korbannya, orang-orang yang menjadi saksi pun juga menjadi salah gitu. Yang mereka hanya menyaksikan gitu, mereka kemudian juga menjadi salah karena orang menyaksikan itu kan memiliki persepsi tertentu. Orang kalau melihat itu pasti ada persepsi atau penilaian yang kemudian timbul di dalam dirinya dan itu menjadi salah. Itu antara lain seperti di Yosua kan juga itu diintimidasi, keluarga diintimidasi, sekelilingnya diintimidasi begitu. Sama seperti kasus ini
ini begitu. Tidak hanya sekedar kambingnya yang salah atau korbannya yang salah, bahkan yang di sekelilingnya pun menjadi ikut salah, ikut diintimidasi sampai kemudian mereka meminta perlindungan kepada LPSK. Ini kalau seandainya terjadi seperti ini terus-menerus, maka tidak heran bahwa kemudian orang melihat bahwa kepercayaan terhadap kepolisian itu menurun, terhadap aparat-aparat penegak hukum itu kemudian makin menurun, begitu ya. Seharusnya ini menjadi momen gitu ya, momen of truth dari kepolisian, bahwa sesudah tragedi Yosua itu, ketika timbul tragedi yang lebih dahsyat, itu adalah saatnya bahwa inilah polisi, ketika menangani hal yang lebih dahsyat, kami adil, kami betul-betul transparan, kami betul-betul melakukan penindakan. Jangan malah ngeles-ngeles lagi malah sama seperti Yosua begitu, dan ini malah lebih besar lagi kejadiannya gitu. Jadi seperti Yosua itu tidak menjadi pembelajaran begitu ya bagi kepolisian. Ini sangat kita sayangkan. Kita inginnya polisi ayolah walaupun begitu banyak tekanan di sekeliling gitu ya. Kemarin Mas Hersu yang saya lihat juga terharu ya, sebelumnya adalah Kapolres Malang yang dicopot begitu kan. Itu kita lihat, ini kita bisa lihat di di IG atau di Instagram dari Polresta Malang begitu, dan kemudian itu di bawah itu jadi pamitan gitu, Pak Kapolres itu pamitan, ada fotonya, dan kemudian di bawah itu tanggapan atau komen dari arek-arek Malang itu membuat kita terharu, membuat kita, bahkan saya itu tidak terasa meneteskan air mata, betapa mereka itu bahwa selamat jalan Pak, begitu, Anda orang baik, Anda sahabat kami, selama ini Anda adalah yang mengerti tentang Aremania, begitu, Bapak itu melindungi kami dan kami tahu Bapak tidak bersalah dan sebagainya. Itu artinya bahwa polisi ini kalau seandainya walaupun dia hanya Kapolres gitu ya, dia bukan Kapolda begitu ya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang betul, dia melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan SOP, rakyat cinta kok. Begitu, rakyat cinta. Bahkan rakyat itu menangisi di situ, emotikonnya itu, emotikon menangis itu banyak sekali. Emotikon love itu berderet Mas Hersu, banyak sekali. Jadi saya melihat begitu dicintainya Pak polisi ini oleh rakyatnya begitu kan. Dan artinya kita melihat masih banyak polisi yang baik, tapi yang penting rakyat melihat dia adil, dia melakukan, walaupun akhirnya dia dipindahkan gitu ya, dia tidak lagi menjadi di situ, itu saya rasa ini menjadi kehilangan besar. Dan kemudian yang berikutnya saya lihat kemarin Pak Kapolres yang baru mendatangi Kanjuruhan dan kemudian dia bersujud di Kanjuruhan begitu ya. Itu juga menjadi berita dan itu menjadi harapan bagi arek-arek Malang bahwa ini akan dapat menggantikan Pak Kapolres lama yang mereka tangisi, yang pergi tersebut begitu. Saya kira nanti pasti lembaga kepolisian juga para pimpinan kepolisian pasti juga mengamati soal itu, dan saya kira itu kan bukan final karena dia belum, nggak ada tindakan hukum apa, cuma hanya dicopot dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, dan tadi balik lagi ya soal gas air mata itu sendiri kan memang menimbulkan kontroversi. Ada yang beberapa dokter juga menyatakan bahwa itu memang dampaknya tidak parah kalau kemudian memang benar seperti dikatakan oleh polisi bahwa kalau sudah ada luarsa itu berarti dampaknya menurun juga gitu. Tapi banyak juga yang menunjukkan berbeda gitu. Dan mengenai mematikan atau tidak, misalnya ini saya kutip ini kumparan menurunkan beberapa tulisan yang cukup menarik soal gas air mata ini, termasuk juga riset ya. Tapi ini saya mengutip misalnya soal penjelasan dari Profesor Chandra Yoga, ini dari Universitas Yarsi, tapi beliau juga guru besar di Fakultas Kedokteran UI, yang dia menyatakan bahwa dampak dari gas air mata itu bisa saja dampaknya akut dan segera timbul. Tapi pada kondisi yang tertentu juga bisa menyebabkan dampak kronik yang berkepanjangan. Gitu. Jadi artinya soal mata ini kan ada yang menyatakan yang merah itu mungkin dalam dokter menyatakan ada dalam 1-2 pekan itu mungkin kembali atau paling lama 1 bulan. Tapi juga kemungkinan bisa juga tidak sembuh gitu loh ya. Jadi ini kan yang kita khawatirkan. Tentu saja kita berharap bahwa yang pertama dokter yang menyatakan bahwa kemungkinan dalam waktu 1 bulan deh paling lama mereka akan sembuh kembali, ini mudah-mudahan betul gitu. Nah tetapi yang juga cukup mengkhawatirkan kita itu kan ada sebuah riset ini yang dilakukan ini, saya baca ya karena ini hasil risetnya ya. Jadi ini masih di Kumparan juga saya tulis itu. Jadi dalam kasus tertentu bahwa gas air mata yang kadaluarsa itu kalau terurai itu bisa berpotensi menjadi sianida. Sianida ini kan racun ya. Jadi ini kan dampaknya bisa menimbulkan
menimbulkan kematian. Ini jadi dia mengutipnya dari Journal on Human Rights, itu volume 12 isu 22 yang terbit Desember 2015. Ini dia mengutip seorang dosen media dan politik dari Bournemouth University di Inggris, itu Anna Feigenbaum namanya ya, yang dia menyatakan bahwa dia meneliti pada waktu itu penggunaan kondor. Kondor ini nama merek dari gas air mata yang banyak digunakan di sejumlah negara. Dia menyebutkan bahwa tanggal kadaluarsa itu menunjukkan bahwa produk tersebut tidak lagi aman digunakan. Justru itu ya. Ya memang di mana-mana namanya daluarsa itu nggak aman gitu ya. Gas air mata yang sudah melewati masa pakainya itu disebut memiliki potensi bahaya ya. Potensi bahayanya apa? Pertama, itu bisa memicu percikan api. Selain itu bahan kimia di dalamnya sudah tidak sesuai dengan tes keamanan yang paling baru. Dan dia menunjukkan ini ada kasusnya ya, studinya itu meninggalnya Abdul Aziz Al Said, ini seorang lansia yang meninggal karena menghirup gas air mata merek kondor. Ini nggak disebutkan di mana nih Abdul Aziz Al Said ini. Kemudian penelitian lain juga pernah dilakukan oleh seorang profesor kimia di Bolivar University di Venezuela. Ini namanya Monica Kreuter, yang menyimpulkan bahwa gas air mata kadaluarsa itu dapat berubah jadi senyawa kimia yang berbahaya. Nah, menurut laporannya dalam media lokal Lopatila itu dia telah mengumpulkan lebih dari 1.000 selongsong gas air mata tahun 2014 dan sebanyak 27% diantaranya ditemukan dalam kadaluarsa. Dan gas air mata yang kadaluarsa akan terurai menjadi cyanida, fosgen dan nitrogen yang sangat berbahaya. Ini penelitian riset itu menyatakan begitu. Tapi ada juga dari produsen gas air mata itu, yakni di AS, itu di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh CEO Mace Security International, namanya John Godrich, bahwa tabung gas air mata yang tanggal kadaluarsa itu kemampuannya menurun. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dedi Prasetyo. Tapi apapun gitu ya, faktanya bagaimanapun, dan saya kira ini nanti pasti ya, selain persoalan masalah kemanusiaan, soal kesehatan ini juga akan mengilhami peneliti-peneliti internasional untuk melakukan riset terhadap dampak dari Kanjuruhan. Karena sejauh ini kalau saya kemudian baca-baca media dan sebagainya, kelihatannya ini baru kasus yang pertama ya muncul kejadian seperti ini ya. Bagaimana dampak dari gas air mata seperti itu, yang sampai matanya memerah dan sebagainya. Karena itu menurut saya bagi ini kan para dokter ini, mereka kan menyampaikan pendapatnya berdasarkan riset sebelumnya gitu ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tapi kan mereka belum pernah mengalami yang seperti ini, yang kasus seperti di Kanjuruhan ini, karena kita semua kaget kalau lihat foto-foto yang mata seperti tadi itu, Mbak Agi. Iya, betul Mas Hersu. Kalau kita melihat dari foto-foto korbannya, memang sepertinya saya juga baru melihat baru kali ini ada korban yang sampai separah itu begitu ya. Tapi kalau soal penggunaan gas air mata ini, saya sudah pernah membaca itu pada tahun 2019 ya, istri dari almarhum Munir begitu, yang kemudian dia mengatakan bahwa polisi menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa karena dia juga menemukan selongsong dan kemudian ada tulisannya di situ. Bahkan kalau tidak salah itu terjadi tahun 2019 dan sudah kadaluarsa pada tahun 2016 kalau tidak salah demikian. Dan itu digunakan pada waktu aksi menolak revisi Undang-Undang KPK. Ketika itu kan banyak sekali demo ya. Dan itu polisi juga menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa begitu. Cuman kita tahu demo itu kan terjadi di tempat yang terbuka, tempat yang tidak tertutup seperti halnya di Stadion Kanjuruhan. Jadi mungkin kalau seandainya itu ditembakkan, orang bisa dengan cepat berlarian ke segala arah begitu, dan kemudian gas air mata itu juga dengan cepat menyebar begitu. Tidak hanya kalau ini kan masuk ke dalam sebuah ruangan sempit di mana lorong begitu, ditembakkan ke tribun dan kemudian menyebar, masuk juga ke dalam lorong di mana mereka ingin keluar gitu, terutama di gate yang disebutkan gate 13 itu yang terjadi di Kanjuruhan begitu Mas Hersu. Jadi sebenarnya tampaknya penggunaan gas air mata ini sudah yang diketahui sih sudah 2 kali ini ya, jadi yang kadaluarsa sudah setidaknya 2 kali ini ya. Ini kaitannya mungkin berkaitan dengan soal anggaran gitu, tapi itu tetap saja tidak bisa jadi alasan pembenar gitu, karena ini berkaitan dengan masalah hukum dan juga penegakan HAM kan Mbak jadinya. Iya betul. Saya pernah membaca juga soal gas air mata ini anggarannya dinaikkan ya, tapi saya lupa itu jumlah pastinya berapa. Tapi anggaran untuk pembelian gas air mata ini juga memang dinaikkan begitu. Nah ini yang kemudian ya orang banyak membahas, terutama dari LSM dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya penggunaan gas air mata ini
apa ya, tujuannya tidak hanya membubarkan tapi menyakiti begitu. Karena seperti yang kita ketahui juga, misalnya seperti di Hong Kong itu kan ada berapa orang yang tewas, Mas Irsu, pada waktu demo di Hong Kong, kerusuhan di sana itu banyak sekali yang orang yang kemudian tewas begitu ya akibat kerusuhan dengan menggunakan gas air mata. Karena efek dari gas air mata ini tidak hanya itu tadi, orang yang kemudian gas air mata kemudian mati begitu kan, menurut polisi harusnya demikian, kalau memang dia mati karena gas air mata maka setelah kena gas air mata dia langsung mati. Padahal kan tidak hanya itu begitu, bisa jadi orang yang berdemo itu adalah dia orang yang memiliki memang sudah memiliki sesak nafas bawaan gitu ya, komorbid, atau dia memang yang sejak lahir itu dia asma dan sebagainya. Prevalensi penyakit asma itu banyak sekali diderita oleh orang di iklim tropis seperti ini juga, Mas Ersu. Jadi secara tidak langsung mungkin gitu itu bisa orang meninggal bukan karena gas air mata, tapi memang dia memang sudah punya bawaan dan kemudian terkena itu akan mempercepat begitu. Nah, ini orang kan saat ini juga banyak yang berdiskusi gitu ya, meminta begitu agar penggunaan gas air mata ini dikurangi lah gitu. Karena toh ini demo begitu ya, misalnya ini kan banyak digunakan pada saat demo. Demo itu adalah bagian dari demokrasi dan kemudian tujuannya adalah membubarkan bukan menyakiti begitu. Jadi sebaiknya digunakan yang lain, seperti misalnya kemarin selain gas air mata ada yang namanya flashbang dan kemudian flare dan lain sebagainya. Itu rasanya lebih manusiawi untuk digunakan, Mas Herstu, untuk membubarkan begitu, karena dia tidak memiliki efek luka begitu ya, tidak menyebabkan luka, tapi menyebabkan memang orang menjadi terpecah, orang menjadi panik dan kemudian dia bubar gitu. Nah, tapi khusus untuk pertandingan sepak bola itu udah jelas aturannya, kan gitu ya. Dan apapun dalihnya menyatakan oh enggak kok ini udah kadaluarsa, tetap itu malah salahnya double, gitu kita sebut. Menggunakan gas air mata saja sudah salah, ditambah lagi menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Jadi kesalahannya double, maksudnya membela diri tapi malah tambah salah lagi kan gitu. Nah, kita berharap ini ya tim TGIPF ini menurut saya harusnya tidak hanya menyentuh persoalan sepak bola gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang jauh lebih serius yang tadi Anda sebutkan tadi ya, bahwa soal kebebasan orang untuk berekspresi dan sebagainya. Kenapa sih orang berunjuk rasa yang hanya menyampaikan aspirasinya kok mesti dihadapi dengan kekerasan, kan begitu ya. Selama aparat keamanan bisa melakukan secara persuasif kan juga nggak ada masalah sebenarnya unjuk rasa itu. Karena saya kok jarang sekali mendengar cerita-cerita kayak dulu ya. Kalau pada tahun 98 saya tahu memang ada sejumlah elemen-elemen mahasiswa itu yang betul-betul dilatih secara diradikalisasi. Itu terjadi gitu ya pada 98 itu. Untuk yang paling sederhana saja, misalnya mereka itu dulu sengaja misalnya menyiapkan kantong-kantong plastik berisi air kencing gitu yang dia polisi, belum lagi belah-belah luka. Mereka juga udah berlatih bagaimana kalau kemudian menyerang polisi dengan bom molotov dan kemudian dia mereka evakuasinya kemana. Memang itu ada zaman segitu, saya tahu itu ada kelompok-kelompok kiri lah ini ya, kelompok mahasiswa yang terafiliasi ke kiri itu memang menggunakan tindak-tindak kekerasan untuk melawan rejim Orde Baru, karena menurut mereka rejim ini represif, jadi dia harus dilawan juga dengan kekerasan. Tapi sejauh ini dari interaksi saya dengan para mahasiswa, gerakan mahasiswa sekarang ini, nggak ada yang seperti itu, yang mereka ingin melakukan tindak anarkis seperti itu gitu. Ya paling banter kalau kayak tadi goyang-goyang pagar gitu dan merubuhkan pagar, paling banter seperti itu, Mbak. Jadi nggak harus dihadapi dengan langkah represif. Iya betul, Mas Hersu. Kalau yang zaman dulu yang kita lihat juga, bahkan yang namanya mahasiswa itu memang belajar membuat bom molotov, bahkan ada yang tertangkap juga begitu yang seperti kayak bom beneran begitu ya, bahkan ada yang meledak gitu di tempat kosan gitu dari aktivis itu, dan kemudian bom tersebut meledak. Kita tidak perlu sebutkan namanya, tapi orangnya sekarang itu ada di atas begitu, ada di partai juga begitu kan. Dan kemudian ya kita berharap sih untuk saat ini yang namanya mahasiswa itu lebih, mereka itu bernarasi ya, Mas Yesu. Kebanyakan mereka adalah membuat narasi-narasi, mereka membuat meme, kemudian mereka mengunggahnya pada akun-akun mereka gitu. Bahkan yang diunggah itu di akun-akun resmi. Kalau kita melihat BEM UI, kemudian kita melihat BEM yang lain juga yang universitas-universitas di seluruh Indonesia, itu mereka
hal-hal yang seperti itu mereka mengindikasikan mereka ingin dialog begitu. Sesuatu yang berbentuk narasi, yang berbentuk tulisan itu menandakan bahwa sesuatu yang intelektual gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu, dan seharusnya itu dihadapi juga. Dan kemudian selain dari narasi tersebut mereka juga melakukan turun ke jalan. Nah, turun ke jalan itu bukan sesuatu yang tidak intelektual. Kalau seandainya mereka turun ke jalan kemudian mereka anarkis, mungkin itu tidak intelektual. Tapi kebanyakan mereka anarkis apabila memang dihadapi juga secara anarkis begitu. Jadi memang ada sebab akibat gitu, seringnya di lapangan seperti itu. Tapi sejauh ini yang kita lihat itu tidak mengarah ke demikian gitu. Misalnya menginginkan pemerintahan itu kemudian turun, Pak Jokowi turun dengan cara apapun, dengan cara yang ini, itu tidak ada sama sekali kalau saya melihat dari mahasiswa begitu. Mereka masih ingin melakukan itu lewat undang-undang, misalnya dengan mereka menolak Omnibus Law, mereka sekarang menolak RUU KUHP begitu yang akan memberangus suara mereka yang nantinya tidak boleh berdemo, tidak boleh ini dengan persyaratan yang sangat ketat kalau seandainya akan melakukan demonstrasi dan sebagainya. Nah, itu yang mereka suarakan begitu, dan itu seringkali dianggap sebagai seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bagi rezim gitu yang melihatnya itu sesuatu yang sangat-sangat anti demokrasi begitu, padahal bukan, itu bagian dari demokrasi gitu. Ya. Kalau toh misalnya mereka mewacanakan presiden turun dalam negara demokrasi itu boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan kekuatan bersenjata dan memaksa pemerintahan turun. Itu namanya kudeta kan gitu. Tapi selama kata Pak Jokowi kan dalam negara demokrasi boleh, bahkan yang melanggar konstitusi ngomong perpanjang masa jabatan 3 periode aja boleh. Apalagi yang memperpendek masa jabatan ya lebih boleh lagi kan gitu. Iya. Tapi intinya bahwa memang harusnya para polisi kita harus diingatkan kembali bahwa mereka itu adalah sivilin. Jadi harusnya perilaku mereka, tindak tanduk mereka juga meskipun mereka bersenjata tetap saja harus diingat bahwa kepolisian itu adalah institusi sipil gitu. Makanya jangan kemudian kesimpulannya seperti yang disampaikan oleh the New York Times gitu ya, bahwa bahwa militer kita itu sangat militeristik gitu ya, polisi kita sangat militeristik gitu. Ya, itu saya kira catatan kita menunggu ya. Sejauh ini kita menaruh prasangka baik bahwa TGIPF ini akan menghasilkan rekomendasi yang juga tidak jauh atau bahkan harusnya lebih dalam ketimbang yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil ya. Kalau kemudian ini bertolak belakang, ya ini akan nanti menimbulkan persoalan sendiri. Tapi sejauh ini menurut saya mereka sudah on track. Nah, tapi tergantung nanti apakah rekomendasi ini kan tergantung pada pemerintah. Kalau sudah diserahkan ke Pak Jokowi, apakah kemudian ada tindak lanjut atau tidak, itu kan sangat tergantung dari Pak Jokowi. Jadi apakah nanti Pak Jokowi itu akan menindaklanjuti rekomendasi TGIPF, saya meminjam istilah yang sering digunakan oleh Pak Jokowi, ya enggak tahu kok, tanya saya gitu. Mas Hersu nih lo, ojo ke susu Mas Hersu. Oh gitu ya. Ya. Oke Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya, sudah cukup panjang dan mudah-mudahan saja kita serius sekali lagi dengan tentu saja kita mengucapkan duka cita juga kepada korban, utamanya korban di Kanjuruhan. Sekarang sudah 132 orang. Kita berharap tidak akan ada jatuh korban baru lagi, gitu ya. Bagaimanapun juga satu nyawa, apalagi untuk keluarga yang ditinggalkan itu merupakan tragedi. Apalagi jumlah 132 nyawa ini adalah bencana kemanusiaan dan ini benar-benar tidak boleh terulang kembali. Oke, bagi saya Hersun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.